Halo semuanya, saya Anjar Kurniawan Robert dengan NIM 25030400025. Saya seorang mahasiswa program Prodi Ilmu Politik dan saya sekarang bersemester 1. Saya membuat video ini atas dasar sebagai pengumpulan tugas dari mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Nah, tulisan atau topik yang saya ambil dari video atau pembahasan kali ini ialah tentang konsep-konsep kekuasaan, terkhususnya konsep kekuasaan menurut pandangan Barat dan konsep kekuasaan menurut tradisi Jawa yang dikemukakan oleh Ben Anderson. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya dari tulisan Ben Anderson mengenai konsep kekuasaan menurut pandangan Barat dan konsep kekuasaan menurut pandangan tradisi Jawa. Yang mana di sini Ben Anderson menulis bahwa kekuasaan menurut pandangan Barat itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat abstrak, yang artinya tidak terlihat atau tidak tampak secara langsung, tetapi bisa dilihat dari hubungan antara siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Nah, selanjutnya, menurut Ben Anderson sendiri, konsep kekuasaan dari pandangan Barat itu bisa berasal dari banyak hal, layaknya jabatan sosial, status sosial, kekayaan, dan bahkan teknologi, yang mana dari situ juga membuat konsep kekuasaan Barat bisa bertambah banyak orang yang berkuasa, tergantung dari bagaimana seberapa bisa seseorang menguasai sumber-sumber tersebut. Dan juga menurut Ben Anderson sendiri, konsep kekuasaan Barat memiliki dua kompas moral yang sangat berbeda, yang mana bisa digunakan untuk hal yang baik dan bisa disalahgunakan untuk hal yang buruk tentunya. Nah teman-teman, berbeda dengan konsep kekuasaan menurut pandangan Barat, di sini Ben Anderson menulis bahwa konsep kekuasaan menurut tradisi Jawa itu sangat berbeda, yang mana konsep kekuasaan Jawa sendiri itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan konkret, yang mana kekuasaan bukan sekedar hubungan sosial, namun melainkan gaya hidup yang benar-benar ada dan melekat di alam semesta, yang mana kekuasaan bersifat homogen atau tunggal, yang mana berarti kekuasaan bersumber dari satu sumber yang sama, dan juga oleh karena itu jumlahnya juga tetap tidak bertambah atau tidak berkurang. Yang berbeda ialah konsep kekuasaan itu bisa berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, yang mana dalam pandangan Jawa juga konsep kekuasaan tidak terlihat dari benar atau salahnya, karena kekuasaan itu sendiri sudah dianggap sebagai bagian dari keseimbangan alam dan kehidupan spiritual di alam semesta. Nah, baik teman-teman, menurut saya poin penting dari dua konsep kekuasaan ini ialah mereka benar-benar berbeda, yang mana dalam pandangan Barat kekuasaan itu bukan sesuatu yang ada dalam diri pribadi, melainkan sesuatu yang bisa diciptakan dan dikendalikan oleh manusia, baik manusia sebagai individu atau pribadinya, atau manusia orang lain yang mengatur individu. Nah, dalam untuk